Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dari keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dari kitab beliau Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Pada halaman yang ke-46 beliau mengatakan, wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan, kejelekan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup baginya pintu beramal. Wa fataha lahu babal jadal, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu debat. Beginilah kondisi seorang hamba tatkala dia suka berdebat. Dia sibuk berkomentar. Kebanyakan dan seringnya, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sibuk berdebat, sibuk berjidal pada perkara-perkara yang sifatnya sudah wadih dalam syariat ini tadi, namun tujuannya untuk ta'annud, untuk menang-menangan, mereka adalah orang-orang yang malas belajar, malas beramal, tertutup padanya pintu beramal, tidak mau talabul ilmi, tidak mau belajar, sibuknya membahas perkara-perkara yang tidak penting. Contoh, terjadi perdebatan di sebagian para thalabatul ilm berkaitan bentuk bumi, datar ataukah bulat, panjang lebar. Ada yang menyatakan datar, ada yang menyatakan bulat. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan yang dikatakan oleh para ulama tawilatul zail, qalilatul nail. Panjang buntutnya, namun hasilnya sangat sedikit. Apa sih faedah dalam ibadah kita, keimanan kita, amal soleh kita berkaitan dengan negeri akhirat, kalau seandainya bumi itu bulat ataupun datar? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kondisi bumi, cukup diimani apa yang disebutkan dalam tafsir para ulama berkaitan dengan bumi tersebut. Tidak perlu dibahas panjang lebar. Adapun ucapan sebagian salaf ini dinukilkan, ini adalah ucapan Ma'ruf Al-Karhi. Ucapannya Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyat yang dikenal dengan Hilyatul Awliya, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala Malik, berkata Imam Malik, adraktu ahla hadhil baldah, aku mendapati penduduk negeri ini. Penduduk negeri mana? Negeri Madinah. Kata beliau, wa innahum la yakrahun hadzal iksar alladzi fihi nas al-yaum. Sesungguhnya penduduk negeri ini, yaitu penduduk kota Madinah, bahwasannya mereka membenci, tidak menyukai al-iksar, banyak bertanya. Banyak bertanya sebagaimana yang umat manusia hari ini terjatuh padanya. Inilah kondisi perkara yang juga dilarang oleh salaf, bahkan dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak bertanya.
banyak bertanya, termasuk perkara yang mazmum, tercelah. Dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta kalamus salafis saleh. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau mengatakan minad dalil ala zalik, termasuk dalil larangan banyak bertanya, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya. Nanti kalau seandainya ditampakkan, ditetapkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan tadi, malah tasukum, akan membuat kalian berat, susah. Khususnya pertanyaan-pertanyaan ketika turunnya wahyu. Mereka para sahabat tidak banyak bertanya. Mereka banyak beramal. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, lebih banyak bertanya dibandingkan beramal. Terkadang sudah tahu jawabannya, namun tidak diamalkan sama sekali. Adapun dalam hadis, di zaman Rasul SAW diceritakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul SAW. Ketika Rasul SAW membacakan ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya umat manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, akullu amin, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? Fa'aradu anhu. Lalu Rasul berpaling dari laki-laki tersebut. Rasul tidak menjawab sama sekali. Malah dia tanya lagi yang kedua kalinya. Ya Rasulullah, aqulu amin, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? Fa'aradu anhu. Rasul pun berpaling. Tanya lagi dia sampai 3 kali dia mengulangi pertanyaan kepada Rasul. Rasul pun tetap tidak menjawabnya. Wa qala fir rabi'ah. Kemudian pada yang keempatnya Rasul SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau qultuha lawajabat, kalau seandainya aku mengatakan iya haji itu wajib setiap tahun, maka niscaya akan diwajibkan haji tersebut setiap tahun. Walau wajabat ma qumtu biha, kalau seandainya haji tersebut diwajibkan setiap tahun, kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Berat. Khususnya kita yang di Indonesia ini tadi, untuk bisa berangkat melaksanakan haji setiap tahun, bukan perkara yang sepele. Haji dalam kondisi seumur hidup wajib sekali, itu pun berat kan? Berat. Bahkan ada yang tidak bisa haji. Bagaimana kalau seandainya setiap tahun, butuh biaya besar. Kemudian Rasul mengatakan, walau lam taqumu biha lakafartum, dan kalau seandainya kalian tidak mengerjakannya, niscaya kalian kufur. Fadharuni ma taraktukum, tinggalkan aku, biarkan aku terhadap apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Bahkan Rasul SAW melarang banyak bertanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya sifat-sifat orang terdahulu yang binasa, wa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tatkala kapan mereka? Tatkala mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Banyak bertanya hal-hal yang tidak penting bagi mereka. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yakrahu lakum salasan, Allah SWT membenci pada kalian 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut yang disebutkan oleh Rasul? Qila wa qal wa idha'atul mal wa kathratus su'al. Qila wa qal. Yang kedua, idha'atul mal, menyanyiakan harta. Yang ketiga Rasul mengatakan apa?
Kathratas su'al, banyak bertanya. Ini perkara yang tercela. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan berkaitan dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling baik, paling bagus dibandingkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu, mereka tidak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa an salasa asyara mas'alatan hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan cuma 13 pertanyaan sampai Rasulullah SAW wafat. Kata Imam Az-Zahabi, kata Imam Asy-Syatibi, yakni anna hadza kana al-ghalib fihim. Ini suatu kondisi yang seringnya pada mereka. Mereka tidak banyak bertanya. Apa pertanyaan mereka? Semuanya kebanyakan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil yatama, wa yas'alunaka 'anil anfal, wa yas'alunaka 'anis syahril haram, dan yang lainnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, makanu yas'alun illa amma yanfa'uhum. Mereka para sahabat, kata Abdullah bin Abbas, makanu yas'alun illa amma yanfa'uhum. Mereka para sahabat tidak bertanya kepada Rasul melainkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Hal-hal yang tidak manfaat tidak mereka bertanya. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan ini tadi. Contoh yang nyata ya, yang real, Bani Israel terlalu banyak bicara. Tanya tentang warna sapi, bagaimana bentuknya, bagaimana yang harus disembelih ketika itu. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, lau dzabahu baqaratan ma ajza'athum. Kalau seandainya mereka semata-mata menyembelih seekor sapi, itu sah-sah saja. Walakin syaddadu fa syaddadallahu alaihim. Akan tetapi tatkala mereka semakin detail, keras dalam bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala bersikap keras kepada mereka. Hatta zabahuha wa ma kadu yaf'alun, sehingga pun mereka bisa menyembelihnya, namun hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukannya. Susah sekali ya, yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah berkaitan mereka bertanya. Itu kondisinya ya ikhwan. Oleh sebab itu mereka, para ulama menyebutkan dalam hal bertanya, di sini ada rincian. Ya, kita selesaikan dulu kalamnya dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Qala al-Malik rahimahullah taala, adraktu ahla hadhil balda wa innahum la yakrahun hadzal iksar alladzi fihi nas al-yaum yurid al-masail. Aku mendapati penduduk negeri ini, penduduk kota Madinah, bahwasanya mereka tidak menyukai banyak bertanya, yang kondisi manusia kebanyakan berada pada hari ini. Yurid al-masail, yakni maksudnya pertanyaan-pertanyaan. Wa kana ya'ib kathratal kalam wal futiyah. Dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala mencela banyak ngomong, banyak bicara, dan banyak berfatwa. Wa yaqul, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, yatakallam ahaduhum ka'annahu jamalun mugtalim. Salah seorang di antara mereka itu banyak bicara seakan-akan bagaikan onta yang mugtalim. Ya. Wa yaqul huwa kadza bihadrin fi kalamihi. Yaitu dia mengatakan ini masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan hadar pada ucapannya, banyak ngomong, ya. Hadar itu terlalu banyak bicara, ya. Terus menerus ucapannya, tidak ada berhenti. Itu namanya hadar. Ka'annahu jamalun mugtalim, bagaikan onta yang sudah bersuara terus. Lagob, ya, banyak suara.
Wa kana yakrah al-jawab fi kathratil masail. Dulu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala benci, tidak menyukai menjawab pada pertanyaan yang terlalu banyak. Wa yaqul, beliau mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah bahwasannya ruh tersebut adalah urusan Rabbku. Falam ya'ti fi dzalika jawabun, dan tidak datang pada hal yang demikian itu berupa jawaban. Itu kalau banyak bertanya. Imam Malik tidak suka menjawabnya. Waqil, dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, waqila lahu, dikatakan kepada beliau, ar-rajulu yakunu aliman bis sunan yujadil anha. Seseorang yang punya ilmu tentang sunnah-sunnah Rasul SAW, tentang ilmu hadis, apakah boleh baginya berjidal dengan ilmu tersebut, dengan menggunakan ilmu tersebut? Qal, beliau mengatakan, la, tidak. Walakin yukhbar bis sunnah, akan tetapi dikasih tahu dengan sunnah. Ya. Lihat perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rajul yakunu aliman bis sunan yudadal anha. Seseorang yang ngerti tentang sunnah, ya, alim bis sunan, ngerti tentang sunnah, apakah dijidali dari sunnah tersebut, didebat dari sunnah tersebut? Beliau mengatakan jangan didebat, ya. Akan tetapi dikasih tahu dengan dalil, dengan hadis. Fa'in qabila minhu wa illa sakata. Kalau dia nerima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau enggak, ya dia diam. Difahami? Kalau ada yang merasa punya ilmu tentang hadis, tentang sunnah, ya, ngajak untuk berdebat, tidak usah diladeni. Tidak perlu diladeni untuk berdebat dengan orang tersebut. Sikap kita apa? Sikap kita sampaikan hadis, sampaikan dengan sunnah, bahwasannya Islam tidak melayani perdebatan. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita yang diam, tidak usah diladeni. Biasalah orang-orang yang merasa punya ilmu, merasa jago, ya, biasanya terlalu banyak komen, ya, seakan-akan semuanya mau dibantah sama dia. Kalau seandainya dia terima apa yang kita jelaskan tadi, bahwasanya sikap Islam dalam berdebat adalah seperti ini, tidak boleh, maka alhamdulillah itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka kita yang diam. Waqal, Imam Malik mengatakan, al-mira' wal jidal fil ilmi yuzhib binuril ilmi. Al-mira', perdebatan, wal jidal, sama, al-mira' wal jidal semaknanya sama. Fil ilmi, tentang ilmu, ya. Ini sebabnya apa? Yuzhib binuril ilmi, bisa menghilangkan apa? Cahaya ilmu. Apa yang dimaksudkan di sini? Tatkala ngotot-ngototan, ya, tatkala ngotot-ngototan, masing-masingnya ingin menguatkan pendapat dia tanpa ingin kembali kepada al-haq. Kalau kawannya tadi menggunakan hujjah yang benar, dia ikuti kawannya, maka itu tidak masalah. Namun kalau seandainya gimana caranya dia berdebat dengan ilmu masing-masing ini tadi, tujuannya memenangkan pendapat mereka masing-masing, ini yang menghilangkan cahaya ilmu. Waqal, bahkan beliau mengatakan, al-mira' fil ilmi yuqassi al-qalba wa yurith ad-dhagam. Berdebat dalam masalah ilmu ini tadi bisa mengeraskan hati, bahkan bisa mewariskan, memunculkan kebencian, kedengkian sesama orang ketika berdebat. Wa kana yaqul fil masail allati yus'al anha katsiran la adri. Bahkan dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sering sekali ketika beliau ditanya, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan, beliau menjawab la adri. Wa kana al-Imam Ahmad yaslak sabilahu fi dzalik. Dan Imam Ahmad pun mengikuti metode Imam Malik dalam hal itu tadi. Maknanya kalau ditanya la adri, orang tidak usah takalluf. Ketika ditanya, dia tidak tahu, jawab saja tidak tahu. La adri nisful ilm, ya.
Nisful ilm, separuh dari ilmu. Dia tahu kalau dia kadarnya dia bodoh. Dia tahu dengan kadarnya. Dibandingkan orang yang dia tidak tahu kadar dia bodoh, dia menjawab. Itu kisah namanya apa? Khunfusyar. Pernah dengar antum kisah Khunfusyar? Ya. Khunfusyar itu ada seseorang yang dia merasa sok pinter. Setiap ditanya dia jawab, setiap tanya dia jawab. Ada beberapa orang, ya, beberapa orang pemuda ngetes. Ini orang dasar, pendusta sekali dia. Gimana cara kita buktikan kedustaan dia? Caranya kata kawan-kawannya, kita masing-masing kita nyusun sebuah huruf. Siapkan huruf hijaiyah. Nanti huruf tadi kita susun. Masing-masing mereka menyiapkan. Ada yang menyiapkan huruf kha. Ya. Kha. Ada yang huruf nun. Ada yang fa. Ada yang shin. Ada yang ro. Khunfusyar. Alif ro. Ya. Kha, nun, fa, shin, ya. Alif, ro. 6 huruf. Dari 6 orang yang tadi. Khunfusyar. Dia bertanya kepada orang tersebut, kami ada pertanyaan. Tahukah Anda apa itu khunfusyar? Dia mengatakan, khunfusyar adalah tanaman. Huwan nabat yanbut fil yaman. Begini, begini, begini. Ada di atas pegunungan, bukit, dan yang lainnya. Ya. Kata mereka tersebut, hah? Kalau begitu, antal khunfusyar fa antal kadzab. Katanya, kamu ini adalah khunfusyar dan engkau adalah pendusta. Kenapa? Dikarenakan lafaz khunfusyar ini tadi tidak ada sebenarnya hakikatnya ya, melainkan rangkaian huruf yang mereka susun. Tidak ada yang namanya khunfusyar. Nah, di akhirnya orang ini, orang yang suka menjawab apa yang ditanyakan kepada dia, ini disebut dengan apa? Khunfusyar. Antum jangan jadi khunfusyar. Ini yang kita dengar dari masyayikh kita. Ya. Ketika dulu kita belajar di Yaman, sering kita mendengar dari masyayikh menyebutkan kisah ini tadi, kisahnya khunfusyar. Difahami? Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala ini ya ikhwan, beliau pernah ditanya, ya, ada orang datang dari biladun ba'id, dari negeri yang jauh, bertanya ke Imam Malik. Dengan sekian banyak pertanyaan, Imam Malik cuma bisa jawab beberapa pertanyaan. Kemudian dia mengatakan, Imam Malik, aku datang jauh-jauh dari tempat yang jauh ingin bertanya, engkau cuma jawabnya la adri, la adri. Masa seperti imam besar cuma jawabannya la adri, la adri. Kata Imam Malik, udah pulang kampung sana, sampaikan ke kaummu bahwasannya Imam Malik cuma bisa menjawab la adri. Sampaikan. Ini masalah pertanyaan pertanggungjawaban di akhirat. Difahami? Nggak beda sekarang, dijawab, dikomenin, dijawab. Nggak mikir semuanya. Kemudian lihat, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa qad warada an-nahyu an kathratil masail wa an aghlutatil masail. Dan sungguh telah datang larangan, maknanya larangan dari Nabi SAW, tentang banyak bertanya. Namun larangan ini tadi, ya, larangan tentang banyak bertanya, itu ada hadisnya. Ya, banyak sekali ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itu ada dalilnya. Wa an aghlutatil masail, dan telah datang juga dari Nabi SAW larangan dari aghlutatil masail. Adapun larangan dari aghlutatil masail, ini hadis dari Ahmad. Nahan Nabi SAW anil aghlutat, Rasulullah SAW melarang dari aghlutat. Ini riwayat Ahmad dari sahabat Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, namun sanadnya dhaif, hadisnya tidak sahih. Ya. Terus apa aghlutat? Aghlutat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim dengan tujuan untuk menjatuhkan alim tersebut supaya salah, gitu loh. Difahami? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dia sajikan kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang muallim, mudarris, ulama, dengan tujuan-tujuan membuat alim tersebut salah dalam menjawab. Sehingga ketika alim tersebut tergelincir salah dalam menjawab, sehingga kesempatan bagi dia untuk menjatuhkan martabat seorang alim tersebut. Itulah yang disebut dengan aghlutatil masail. Difahami?
Jangan suka ngetes-ngetes ustadz. Ya, seorang penuntut ilmu ngetes-ngetes supaya ustadznya salah jawab. Ini ustadz gimana jawabnya? Ini nih, ustadznya salah i'rab. Langsunglah disebar-sebar. Ya. Wa anil masail qabla wuqu'il hawadits. Dan juga ada larangan dari bertanya sebelum terjadinya kejadian tersebut. Juga dilarang. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la tas'alu amma lam yakun. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar yal'an man sa'ala amma lam yakun. Sesungguhnya aku pernah mendengar bapakku Umar bin Khattab melaknat, mencela orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu tidak boleh juga dalam Islam. Juga pernah dinukilkan dari Masruq ibnu Ajda' rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kuntu amshi ma'a Ubay ibni Ka'ab. Aku pernah berjalan bersama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Faqal fata. Tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya, ma taqul ya amma kada wa kada. Wahai Ubay bin Ka'ab, wahai paman Ubay bin Ka'ab, bagaimana menurutmu tentang permasalahan ini? Qala Ubay, lalu Ubay menjawab, ya bena akhi, wahai keponakanku, akana hadza, apakah ini sudah terjadi? Yang engkau tanyakan ini tadi sudah terjadi belum? Kata Ubay bin Ka'ab. Faham alur ceritanya? Ubay bin Ka'ab bertanya pada dia, apakah ini sudah terjadi? Qala la, dia menjawab, enggak, belum terjadi sama sekali. Qala Ubay, lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, mengatakan, fa'afina wa fi riwayatin fa'ajimmana. Buat kami itu lapang, buat kami istirahat, buat kami tenang dulu. Hatta yakun, sampai masalah tersebut yang engkau tanyakan ini tadi betul-betul terjadi. Fa'idha kana ijtahadna laka. Kalau sudah terjadi ijtahadna laka ra'yana, barulah kami akan berijtihad untuk menjawab pertanyaan engkau tadi. Difahami? Kisah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Abu Khaisamah dalam Kitabul Ilm dan para ulama yang lainnya. Difahami dalam hal ini tadi? Ya. Sehingga disebutkan mereka para ulama bahwasannya dalam bertanya ada adab. Ada hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Di antaranya, satu, perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Kalau antum ingin bertanya, bertanyalah tentang perkara yang antum butuhkan. Yang tidak antum butuhkan, tidak usah ditanyakan dulu. Difahami? Antum tidak butuh kondisinya. Bertanyalah tentang perkara yang antum butuhkan. Kenapa fungsinya? Supaya antum tahu jawabannya dan antum bisa mengamalkannya. Faham sampai sini? Itu yang disebut oleh para ulama. Bertanyalah pada perkara yang dibutuhkan. Yang kedua, sehingga yang pertama tadi apa? Larangan dari bertanya pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Tidak ada faedahnya. Yang kedua, dilarang bertanya tentang masalah-masalah yang aghlutat. Tujuannya untuk mencari kesalahan para ulama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, idza sa'alta 'aliman salta faquhan wala tas'al ta'annutan. Kalau engkau bertanya kepada seorang alim, bertanyalah dalam rangka tafaqquh, dalam rangka untuk memahami ilmu, dalam rangka mempertebal ilmu. La ta'annutan, bukan dalam rangka untuk ngeyel-ngeyelan, menang-menangan. Ini juga termasuk sering terjadi kesalahan pada sebagian ikhwan, pada sebagian para penuntut ilmu. Dia tanya bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk mengajak diskusi ustadz tersebut. Seakan-akan sampai ustadz tersebut terpepet kan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Na'udzubillah. Ini pertanyaan ikhwan-ikhwan yang kurang adab dalam menuntut ilmu. Sering sekali. Kalau Anda sudah tahu jawabannya,
mendengar dari ustadz yang lain, Anda tahu itu ilmunya, dan antum yakini itu seperti itu, antum amalkan, tidak masalah. Namun Anda bertanya kepada ustadz yang lain, yang dia mungkin tidak tahu ilmunya tadi, sehingga ustadz tersebut bingung, sampai-sampai ustadz tersebut menjawab sesuatu kesalahan dengan jawaban tadi, karena dia belum mengkaji atau belum mumpuni dalam masalah tersebut. Namun gara-gara pertanyaan yang tujuannya tadi ta'annus, karena dia tidak belajar adab. Makanya ana ingatkan antum ya ikhwan, ya ikhwah para penuntut ilmu, talabatul ilm, belajar, hadiri majlis ilmu, pelajari kutubul ulama. Dalam kitab-kitab para ulama terdapat ilmu nadij, ilmu yang mateng, ya, yang tidak didapati yang lain-lain lagi. Inilah warisannya para ulama kita, warisannya. Itulah mereka para salaf, berkah. Nanti kita lewati kalamnya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh bertanya pada perkara-perkara yang belum terjadi nanti. Misalkan, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita dipindahkan oleh jin, dibawa oleh jin, dipindahkan kita ke planet Mars, gimana sholatnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan belum terjadi. Ya, bagaimana kalau begini dan begini, belum terjadi, tidak usah tanya-tanya. Lihat tadi para salaf, bahkan Umar bin Khattab mencela orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Difahami para penuntut ilmu? Ya, Rio nasihin. Lihat kata beliau, wa ma'ahadza wa fi dzalika ma yatulu dzikruhu, dan pada perkara tersebut sangat panjang penyebutannya. Wa ma'ahadza, dan bersamaan dengan ini, lihat kata beliau, fa fi kalamis salaf wal a'immah, pada kalam salaf dan kalam a'immatus salaf, para ulama-ulama kibar senior, Kamalik, seperti Imam Malik, wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, at-tanbi' ala ma'khad al-fiqhi wa madarik al-ahkam bi kalamin wajiz mukhtasarin yufham bihi al-maqsud min ghairi italatin wala ishab. Mereka pada kalam salaf, kalam ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ishaq bin Rahawai, kalam mereka tersebut terdapat tanbih pada sumber pengambilan fikih. Juga terdapat tempat-tempat untuk menangkap hukum-hukum agama, untuk mengambil sumber-sumber agama. Ma'khad al-fiqh wa madarik al-ahkam, tempat pengambilan fikih dan tempat apa? Tempat mengambil hukum-hukum agama. Itu ada pada kalam mereka. Bikalamin wajiz, kalam mereka tadi apa? Kalam yang wajiz, ringkas, padat. Mukhtasar, ringkas. Wajiz itu ya padat ya. Mukhtasar, ringkas. Yufham bihi al-maqsud, bisa difahami dengan kalam tadi apa yang dimaksudkan. Min ghairi italatin, tanpa panjang lebar, wala ishab, tanpa bertele-tele, berulang-ulang kali. Itu kalam salaf ya ikhwan. Beda dengan kalam khalaf. Lihat kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa fi kalamihim min raddil aqwal al-mukhalifa lis-sunnah bi altaf isyaratin wa ahsan ibaratin. Pada kalam mereka, kalam a'immatus salaf ini tadi, seperti Malik, Ahmad, Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, pada kalam mereka terdapat bantahan terhadap pendapat-pendapat yang menyelisih sunnah Nabi SAW dengan bahasa yang paling lembut, isyarat yang paling lembut, dengan ungkapan yang paling bagus. Bihaitsu yughni dzalika man fahimahu an italatil mutakallimin fi dzalika ba'dahum. Dari sisi hal yang demikian itu tadi, pada kalam salaf ini tadi sudah membuat cukup, membuat puas bagi orang yang memahaminya dibandingkan kalam yang terlalu panjang lebar dari kalamnya mutakallimin, ahlul kalam yang datang setelah mereka. Bahkan kata beliau, lihat ya, bal rubbama lam yatadamman tatwil kalamin man ba'dahum minas swab fi dzalika ma tadammanahu kalamus salaf wal a'imma ma ikhtisarihi wa ijazihi. Bahkan terkadang ya, panjangnya kalamnya mutakallimin, orang-orang yang setelah para a'imma ini tadi, orang-orang yang belakangan, orang-orang khalaf ya,
panjang lebar kalam mereka tadi tidak mengandung kebenaran sedikit pun dibandingkan apa yang terkandung pada kalam salaf dan kalam a'immah. Bersamaan itu kalam salaf dan kalam a'immah tadi ikhtisar wa ijaz, ringkas dan padat, pendek. Itu yang ada pada kalam salaf fi ikhwan. Berbeda dengan kita. Antum lihat kitab-kitab salaf, tipis apa enggak? Tipis. Matan-matan tipis. Menjelaskan prinsip akidah salaf tipis sekali. Buku-buku khalaf tebal panjang lebar begini-begini. Mereka kalam salaf sedikit bicara tapi berkah. Orang zaman sekarang banyak bicara, hilang berkahnya. Difahami? Makanya penuntut ilmu kalau ingin tahu kadar bagaimana ilmunya para salaf, hendaklah dia banyak mempelajari, mengkaji kitab kutubus salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.